Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wia Zahra Ramadhani dengan NIM D022236. Di sini saya akan melakukan sebuah analisis pada sebuah studi kasus fiktif untuk memenuhi tugas mata kuliah 3 profesi. Langsung saja. Hal-hal yang akan dibahas pada presentasi ini, studi kasus, pasal-pasal yang dilanggar pada studi kasus yang ada, langkah-langkah yang diambil untuk mematuhi pelanggaran kasus-kasus itu, refleksi Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Baiklah, yang pertama ada studi kasus. Studi kasusnya, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di sebuah negara maju telah dilaporkan melakukan pelanggaran hak cipta dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Pelanggaran ini muncul dari produk dan layanan yang mereka tawarkan yang melibatkan penggunaan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dan praktik yang melanggar privasi pengguna. Perusahaan tersebut telah mengembangkan aplikasi media sosial yang sangat populer di pasar. Namun, dalam proses pengembangan aplikasi tersebut, perusahaan menggunakan sejumlah besar konten yang dilindungi hak cipta tanpa memperoleh izin atau lisensi dari pemilik konten. Konten tersebut termasuk gambar, video, dan teks yang diambil dari berbagai sumber online tanpa persetujuan dari pemiliknya. Selain itu, perusahaan telah terlibat dalam praktik yang meragukan terkait privasi pengguna. Mereka mengumpulkan data pribadi pengguna tanpa memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan data tersebut atau mendapatkan persetujuan yang tepat dari pengguna. Data pribadi ini kemudian digunakan untuk tujuan pemasaran dan analisis tanpa persetujuan yang sah. Dari studi kasus tersebut, ada beberapa pasal-pasal yang dilanggar. Di antaranya, pada studi kasus tersebut, ada Undang-Undang Hak Cipta yang dilanggar pada pasal 9 ayat 2, yang dimana berbunyi, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dan pasal 1 itu berbunyi, pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggadaan ciptaan, dan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Untuk sanksi yang akan didapatkan jika melanggar pasal yang ada, yaitu setiap orang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin, pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 9 ayat 1 huruf A, B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain Undang-Undang Hak Cipta, pada studi kasus tersebut juga melanggar Undang-Undang ITE yang beberapa diantaranya yaitu pasal 26 ayat 1 yang dimana berbunyi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Untuk sanksinya, setiap orang yang melanggar haknya, yang merasa haknya dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat mengajukan
gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Yang dimana itu bunyi dari pasal 26 ayat 2. Langkah-langkah yang diambil untuk mematuhi undang-undang yang ada yaitu perolehan izin dan lisensi. Perusahaan harus berusaha mendapatkan izin atau lisensi yang diperlukan dari pemilik hak cipta. Yang kedua, implementasi sistem pengelolaan konten. Perusahaan perlu mengimplementasikan sistem pengelolaan konten yang memungkinkan mereka untuk melacak dan mengelola dengan baik hak cipta untuk semua konten yang digunakan dalam produk dan layanan mereka. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan pengguna. Sebelum mengumpulkan atau menggunakan data pribadi pengguna, perusahaan harus mendapatkan persetujuan yang jelas dan meyakinkan dari pengguna. Yang terakhir ada kepatuhan dengan standar keamanan data. Perusahaan harus mengimplementasikan langkah-langkah dan keamanan yang tepat untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Mereka yang materi terakhir adalah refleksi tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Menurut saya, pemahaman yang baik akan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE atau bahkan undang-undang yang lain akan sangat membantu kita dalam membangun batasan-batasan apa saja yang kita punya akan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebagai seorang yang akan mengikuti karir pada bidang teknologi, pemahaman akan Undang-Undang ITE akan membantu kita dalam melakukan pekerjaan nantinya dan menjadi batasan-batasan yang harus dipatuhi ketika dilakukan, seperti dengan adanya pemahaman akan Undang-Undang ITE, kedepannya sebagai profesional IT akan lebih sadar tentang pentingnya privasi data, hingga akan bekerja untuk melindungi data pengguna dengan lebih baik dan mematuhi persyaratan privasi yang telah ditetapkan pada Undang-Undang ITE. Selain itu, sedangkan dengan pemahaman akan Undang-Undang Hak Cipta, maka akan membantu profesional IT dalam mengetahui batasan-batasan yang ada akan hal-hal yang bersifat kepemilikan. Mereka akan berhati-hati dalam memilih dan menggunakan konten pekerjaan mereka dengan memastikan bahwa tidak akan melewati batasan hak cipta yang ada dan mengambil langkah-langkah yang untuk mencegah potensi pelanggaran. Itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.